Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ardi, selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan lanjutan. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang penerapan desain fraksional faktorial dalam menentukan faktor berpengaruh pada eksperimen pelindian konsentrat galena atau PBS. Bisa lanjut? Nah, di sini ada kelompok kami, yaitu kelompok 6, terdiri dari Zidni, Yan Dwi Pracoko, dan Muhammad Rendiski. Next. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada penelitian di bidang tambang mineral dan batu bara, seringkali digunakan eksperimen sebagai prosedur penelitian. Sebuah contoh kasus penelitian di bidang tambang yang dilakukan oleh Puslitbang Mineral Batu Bara adalah kasus pelindian konsentrat galena dalam asap fluksifat dengan oksidator hidrogen peroksida. Pelindian adalah proses mengekstrak zat yang dapat larut dari padatan menggunakan pelarut. Pelindian merupakan proses melarutkan logam yang digunakan pada konsentrat dalam reagen yang tepat. Biasanya juga mengambil logam-logam lain yang ada di dalam biji hingga masuk ke dalam larutan secara kebersamaan. Laju pelindian dapat ditentukan setelah mengetahui persen ekstrak sebagai fungsi dari waktu. Laju pelindian bergantung 6 faktor, yaitu ukuran partikel, konsentrasi media pelindi, kecepatan pengadukan, persen padatan dan temperatur, dan waktu pelindian. Pada kasus ini ingin ditentukan prosedur eksperimen yang tepat sehingga dapat ditentukan faktor yang berpengaruh terhadap persen ekstraksi timbal. Pada pelaksanaan penelitian, seringkali muncul pertanyaan, bagaimana menentukan prosedur penelitian sehingga didapatkan hasil pengujian yang valid dan informasi yang tepat. Prosedur eksperimen ini meliputi variabel-variabel apa yang terlibat dalam eksperimen, bagaimana melakukan eksperimen, bagaimana mengukur hasil eksperimen, dan bagaimana menganalisis data hasil eksperimen sehingga didapatkan variabel mana yang berpengaruh. Eksperimen yang mencobakan banyak faktor seperti pada kasus di atas dapat dilakukan dengan cara memecah eksperimen tersebut ke dalam beberapa eksperimen. Setiap eksperimen hanya mencobakan 2 atau 3 faktor saja. Hanya saja prosedur eksperimen dengan memecah percobaan banyak faktor menjadi beberapa eksperimen dengan 2 atau 3 faktor seringkali membawa kesulitan dalam menarik kesimpulan. Akan didapatkan kesimpulan yang bersifat tial dari masing-masing eksperimen pecahan. Kesimpulan yang didapat dari satu eksperimen belum tentu konsisten dengan kesimpulan yang didapat dari eksperimen yang lain. Untuk itu diperlukan desain eksperimen yang dapat memberikan kesimpulan secara simultan dari keseluruhan faktor percobaan yang terlibat. Desain FF dapat dijadikan alternatif untuk mengetahui pengaruh faktor percobaan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana prosedur dan analisis dalam desain fraksional faktorial yang digunakan pada eksperimen banyak faktor. Yang kedua, faktor mana saja yang berpengaruh pada penelitian menggunakan rancangan faktorial fraksional dengan beberapa fraksi yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian mengenai prosedur dan analisis pada desain FF yang digunakan pada eksperimen banyak faktor. Analisis data diberikan sebagai gambaran bagaimana melakukan analisis pada desain FF. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, manfaat ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan percobaan lanjutan. Selain itu, bagi diri kami pribadi juga diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan yang lebih baik di lingkungan kampus maupun di dalam kami sehari-hari. Bagi pembaca, makalah ini dimaksud agar pembaca dapat lebih memahami mengenai hal ini. Para pembaca yang dominan merupakan para mahasiswa, diharapkan dapat digunakan untuk langkah menuju ke pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, rancangan faktorial fraksional. Rancangan faktorial fraksional sering digunakan pada screening eksperimen, yaitu eksperimen yang dilakukan dengan banyak faktor dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang memiliki pengaruh besar.
Banyaknya faktor percobaan yang dilibatkan akan membuat ukuran kombinasi perlakuan semakin besar, sehingga dalam screening eksperimen seringkali hanya mencobakan dua taraf pada setiap faktor, yaitu taraf tinggi dan taraf rendah. Faktor-faktor yang berhasil diidentifikasi memiliki pengaruh besar akan diinvestigasi lebih lanjut pada percobaan lanjutan dengan melibatkan banyak faktor taraf faktor. Dikutip dari Vijay et al. 2008. Kemudian ada fraksi percobaan. Fraksi percobaan merupakan proporsi kombinasi perlakuan yang akan dicobakan atau berapa bagian dari kombinasi perlakuan lengkap yang akan dicobakan. Fraksi yang diambil bisa fraksi 1/2, fraksi 1/4, fraksi 1/8, dan seterusnya. Secara umum dapat dituliskan dengan 1/2 pangkat P dengan fraksi 1/2. Mengambil fraksi artinya mencobakan hanya setengah dari kombinasi perlakuan lengkap. Jika eksperimen melibatkan 4 faktor dengan masing-masing 2 taraf, maka hanya 8 perlakuan yang dicobakan dari 16 kombinasi perlakuan lengkap. Dikutip dari Montgomery tahun 1997. Kemudian generator dan defining relation. Generator dan defining relation adalah hal penting dalam pembentukan rancangan faktorial fraksional. Generator didapatkan dari kombinasi faktor sedemikian rupa sehingga hasil dari perlakuan yang dicobakan tetap dapat memberikan informasi mengenai pengaruh utama faktor. Defining relation ialah hubungan identitas dari generator. Pembentukan generator dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan struktur desain yang terbaik, yaitu yang mampu menduga pengaruh utama faktor dan menduga pengaruh interaksi tingkat rendah dari Montgomery. Oke, selanjutnya ada pelindian konsentrat. Penelitian ini mencakup pemurnian timbal melalui proses hidrometalurgi dengan melakukan pelindian oksidatif konsentrat galena dalam media asam flosilikat dengan menggunakan oksidator berupa hidrogen peroksida dan timbal oksida atau PbO2 dari katoda aki bekas. Penentuan parameter operasi pelindian seperti fraksi ukuran partikel konsentrat galena, jumlah penambahan oksidator PbO2 dari katoda aki bekas, kecepatan agitasi, temperatur pelindian, dan persentase padatan operasi pelindian dilakukan untuk menekan konsumsi reagen sehingga dicapai proses pelindian yang efisien. Pada penelitian ini dilakukan proses pelindian dengan memvariasikan penambahan oksidator PbO2 dari katoda aki bekas, sedangkan parameter lain pada kondisi konstan. Hasil pelindian menunjukkan bahwa persen ekstraksi timbal tertinggi diperoleh dengan melakukan pelindian pada penambahan oksidator PbO2 sebanyak 1,5 kali basis stoikiometri. Oke, kemudian kita lanjut ke metode penelitian. Untuk yang pertama ada data dan sumber data. Data penelitian ini didapatkan dari skripsi milik S. Winarni dari Universitas Islam Bandung yang berjudul Penerapan Desain Fraksional Faktorial dalam menentukan faktor berpengaruh pada eksperimen pelindian konsentrat galena atau PBS, dan diakses dari website e-jurnal Unispa dengan menggunakan 6 faktor perlakuan dan 2 taraf sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen. Sepertinya ada tipe variabel independen atau bebas dalam penelitian ini, yakni faktor-faktor dari data, yaitu faktor A hingga F, di mana faktor tersebut berisi ukuran partikel, konsentrasi media pelindi, kecepatan pengadukan, dan lain-lain. Untuk variabel dependennya, variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini ialah persen ekstraksi timbal atau PB. Selanjutnya masuk ke langkah penelitian. Untuk langkah penelitiannya yang pertama pembentukan
desain FF dimulai dari penentuan faktor dan taraf yang dicobakan. Pada contoh kasus yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat 6 faktor percobaan yang akan diketahui pengaruhnya terhadap persen ekstraksi timbal. Keenam faktor tersebut dibentuk masing-masing dalam 2 taraf, yaitu taraf tinggi dan taraf rendah. Faktor dan taraf percobaan diberikan pada tabel data. Terdapat 6 faktor dalam 2 taraf yang terlibat dalam percobaan. Jika digunakan desain faktorial lengkap, maka akan ada 64 kombinasi perlakuan yang dicobakan. Jumlah ini terlalu besar untuk dilakukan. Dengan desain FF, hanya dilakukan sebagian kombinasi perlakuan. Kemudian pembentukan kombinasi perlakuan yang dicobakan pada desain FF dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu fraksi yang akan digunakan. Jika digunakan fraksi setengah, maka kombinasi perlakuan yang dicobakan sebanyak setengah dikali 64, yaitu sebesar 32. Jika digunakan fraksi seperempat, maka kombinasi perlakuan yang dicobakan sebanyak 1/4 dikali 64, yaitu 16, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibahas bagaimana penggunaan ketiga alternatif fraksi percobaan tersebut. Selanjutnya adalah bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Hasil pembentukan desain faktorial fraksional untuk fraksi setengah atau 2/6-1. Dengan fraksi setengah kombinasi perlakuan atau 2/6-1, maka akan terdapat sebanyak 32 kombinasi perlakuan. Dan di sini kita tentukan generator terbaik adalah generator yang memiliki kombinasi struktur terpanjang, yaitu F sama dengan A, B, C, D, E. Sementara defining relation-nya yaitu adalah perkalian dari generator dengan nilai F faktor, yaitu I sama dengan A, B, C, D, E, F. Berikut ini merupakan tabel dari alias yang didapatkan menggunakan software Minitab. Kemudian, pada desain dengan menggunakan fraksi setengah kombinasi perlakuan, dengan defining relation I sama dengan A, B, C, D, E, F akan terbentuk resolusi 6. Dengan menggunakan Minitab, kita bisa mendapatkan struktur perlakuan sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini. Nah, di mana pada perlakuan 1 artinya perlakuan yang dicobakan pada faktor A memiliki taraf rendah, yang dicobakan pada faktor B juga memiliki taraf rendah, C juga taraf rendah, D taraf rendah, faktor E taraf rendah, dan faktor F taraf rendah. Sementara pada perlakuan kedua, faktor A merupakan percobaan taraf tinggi, faktor B merupakan taraf rendah, C taraf rendah, D taraf rendah, E taraf rendah, dan F taraf tinggi. Dan begitupun seterusnya sampai dengan kombinasi ke-32. Selanjutnya, hasil pembentukan desain faktorial fraksional untuk 2/6-2. Desain fraksi setengah kombinasi perlakuan 2/6-2, maka akan terdapat sebanyak 16 kombinasi perlakuan. Dan generator terbaik diperoleh menggunakan software Minitab adalah E sama dengan ABC dan F sama dengan BCD. Sementara defining relation-nya adalah I sama dengan ABCE sama dengan BCDF sama dengan ADEF. Berikut ini merupakan tabel dari alias yang didapatkan dan pengaruh faktor utama beralias dengan interaksi 3 faktor atau lebih. Jadi di sini dia berinteraksi dengan 3 faktor atau lebih, yang dimaksud di sini adalah 5 interaksi faktor. Sebagai contoh, pengaruh interaksi AB beralias dengan pengaruh interaksi CE, ACDF, dan BDEF. Ketika kita ingin menduga pengaruh interaksi AB, maka kita dapat mengabaikan interaksi ini harusnya BCE, ACDF, CE, ACDF, dan BDEF. Oke. Kemudian pada desain dengan menggunakan fraksi 1/4 kombinasi perlakuan dengan defining relation I sama dengan ADEF akan terbentuk resolusi 4. Dan menggunakan Minitab didapatkan struktur perlakuan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini. Di sini terdapat 16 kombinasi perlakuan yang terbentuk. Faktor A, B, C, dan D merupakan faktor dasar yang memiliki bentuk teratur. Faktor E atau E sama dengan ABC dan faktor F sama dengan BCD merupakan faktor generator. Pada perlakuan 1, ke-6 faktor yang dicobakan pada taraf rendah. Sementara pada perlakuan ke-16, ke-6 faktor itu dicobakan pada taraf tinggi. Kemudian, berikut ini merupakan hasil pembentukan desain faktorial fraksional 2/6-3.
Dengan fraksi 1/8 kombinasi perlakuan, maka terdapat 8 kombinasi perlakuan. Generator yang digunakan adalah D sama dengan AB, E sama dengan AC, F sama dengan BC. Generator tersebut didapatkan dengan bantuan software Minitab. Kemudian defining relation-nya adalah I sama dengan ABD, sama dengan ACE, sama dengan BCF, sama dengan BCD, sama dengan ACDF, sama dengan ABEF, sama dengan DEF. Berikut ini merupakan tabel alias yang didapatkan, di mana pada tabel di samping ini didapatkan bahwa pengaruh faktor utama beralias dengan pengaruh interaksi dua faktor atau lebih. Dengan demikian, interaksi dua faktor tidak dapat diduga. Interaksi dua faktor yang dapat diduga adalah salah satu di antara pengaruh AF, BE, atau CD. Kemudian pada desain dengan menggunakan fraksi 1/8 kombinasi perlakuan akan terbentuk resolusi 3. Dengan menggunakan Minitab didapatkan struktur perlakuan sebagaimana berikut ini. Pada kombinasi perlakuan nomor 8, semua faktor dicobakan pada taraf tinggi. Dengan mencobakan 8 kombinasi perlakuan pada tabel berikut ini, dapat diduga 6 pengaruh faktor utama, dan hanya satu saja pengaruh interaksi dua faktor yang dapat diduga. Kemudian hasil analisis desain faktorial fraksional. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap desain faktorial fraksional fraksi 1/4 karena didapatkan informasi mengenai pengaruh faktor utama dan interaksi dua faktor dapat diduga. Berikut ini merupakan tabel data percobaannya. Dan ini merupakan hasil dari uji normalitas yang dilakukan pada data respon dan disimpulkan bahwa data respon berdistribusi normal. Kemudian berikut ini merupakan penghitungan efek faktor perlakuan dengan menggunakan formula berikut ini, dan berikut ini merupakan satu contoh perhitungan manual untuk efek utama dari faktor A, di mana dimasukkan sesuai dengan formula berikut ini dan kontras yang didapatkan dari tabel sebelumnya tadi. Dan secara lengkap, nilai dari efek faktor didapatkan melalui software Minitab dan disajikan pada tabel di samping. Berikut ini. Kemudian berikut ini merupakan tabel ANOVA-nya. Faktor yang memiliki pengaruh relatif besar adalah faktor utama. Hal ini bisa dilihat dari tabel sebelumnya. Sementara itu, efek faktor pada pengaruh interaksi memiliki efek yang relatif kecil, sehingga pengujian pengaruh faktor akan dilakukan melalui ANOVA dengan pengaruh faktor utama sebagai komponen keragaman, dan pengaruh faktor yang memiliki efek relatif kecil dimasukkan dalam komponen error, dan didapatkan tabel ANOVA sebagai berikut ini. Kemudian berdasarkan hasil ANOVA yang tadi, didapatkan bahwa faktor utama yang signifikan adalah faktor B, D, dan E, atau secara berturut-turut adalah konsentrasi media pelindung, persen padatan, dan temperatur. Alasannya karena nilai p-value yang dihasilkan bernilai kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan atau 0,05, sementara itu faktor A atau ukuran partikel, C kecepatan pengadukan, dan F waktu pelindian menghasilkan nilai p-value yang tidak signifikan terhadap alfa atau lebih besar dari 0,05, sehingga A, C, dan F tidak memberikan pengaruh terhadap persen kadar timbal. Kemudian berikut ini merupakan plot pengaruh faktor utama. Dapat dilihat bahwa B, D, dan E memiliki grafik yang signifikan apabila dibandingkan dengan A, C, dan F. Dari diagram Pareto-nya juga dapat diketahui faktor mana yang melebihi garis batas putus-putus ini, dan ini merupakan faktor yang signifikan, yaitu faktor B, E, dan D. Sama halnya dengan grafik normalitas efeknya, bisa kita lihat bahwa yang signifikan berwarna merah, yaitu B, E, dan D. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan pada bab 5 dan juga saran, yaitu untuk melakukan percobaan yang menggunakan 6 faktor dengan masing-masing terdiri dari 2 taraf dapat diselesaikan melalui alternatif berikut. Yang pertama, menggunakan desain FF fraksi setengah kombinasi perlakuan yang terdiri dari 32 kombinasi perlakuan, dan melalui desain ini didapatkan 31 pengaruh faktor yang bisa diduga.
yang diantaranya ada 6 faktor utama, 15 interaksi 2 faktor, dan 6 interaksi 3 faktor. Kemudian menggunakan desain FF fraksi seperempat kombinasi perlakuan atau terdiri dari 16 kombinasi percobaan. Melalui desain ini dapat diduga 15 pengaruh faktor yang terdiri dari 6 faktor utama, 7 interaksi 2 faktor, 2 interaksi 3 faktor. Sementara untuk menggunakan fraksi 1/8 kombinasi perlakuan atau 8 kombinasi perlakuan, melalui desain ini dapat diduga 7 pengaruh faktor yang terdiri dari 6 faktor utama dan 1 interaksi 2 faktor. Dan kesimpulan selanjutnya, faktor yang berpengaruh terhadap persen ekstrak timbal adalah faktor B atau konsentrasi media pelindung, faktor D atau faktor persen padatan, dan faktor E atau temperatur. Kemudian saran yang bisa kami ajukan adalah mengembangkan pengujian lebih lanjut terhadap hasil penelitian ini agar didapatkan hasil yang lebih konkret. Baik, demikian yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ketika kelas berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.